Oke, selamat pagi, hello solid people ya. Jumpa lagi ya. Sudah lama sekali, long time no see. Ya, pagi ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup spesial, teman-teman. Masih di Solid Gold Semarang punya cerita. Dan pagi ini kita bakal mengupas secara tuntas. Ya, ada salah satu sahabat kita ya. Beliau adalah salah satu seorang senior eksekutif manager dan juga wakil pialang dari PT Solid Gold Berjana Semarang. Selamat pagi, Ko Doni. Pagi. Oke. Jadi hari ini teman-teman semuanya kita bakal ngobrol santai nih sama Ko Doni ya, Ko ya. Jadi sedikit boleh Ko Doni berbagi nih tentang pengalaman perjalanan karir Ko Doni di industri ini, Ko. Jadi Ko Doni, sedikit kalau kita membahas tentang industri pialang itu kan tidak akan pernah habis nih, Ko Doni. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan besar mungkin dari teman-teman di luar sana adalah bagaimana menurut Ko Doni sendiri ya, Ko ya, industri pialang ini sejauh mana akan bisa eksis ya, sejauh mana Ko Doni akan optimis bahwa industri ini bisa berjalan sampai nanti di tengah kondisi banyak sekali juga teman-teman di luar sana juga mungkin belum terlalu menaruh lebih tentang industri ini. Nah, bagaimana tanggapan Ko Doni sendiri melihat sejauh mana industri pialang akan tetap eksis, Ko? Oke, baik. Thank you, Ko Michael. Melihat dari bagaimana bisnis ini akan berkembang di kemudian hari ya, karena kalau kita ngomong soal bagaimana perkembangannya, kita lihat aja dari awal mula saya masuk ke bisnis yang namanya bisnis pialang ini gitu ya. Dari 5 tahun yang lalu ketika saya masuk ke bisnis ini, saya pun nggak tahu ini bisnis apa, trading itu apa, bisnis pialang itu apa gitu kan. Saya tanya ke teman-teman, jujur saya waktu awal masuk ke sini saya tanya sama teman-teman, tahu nggak bisnis ini itu bisnis apa, trading itu apa, pialang itu apa. Saya tanya hampir ke semua teman-teman saya pun hampir 90% mereka nggak tahu bisnis pialang itu apa atau trading itu apa gitu. Dan ternyata setelah saya coba memang betul ya, perusahaan-perusahaan pialang kan tidak cuma kita gitu. Istilahnya ada beberapa perusahaan pialang yang ada di Semarang atau mungkin di Indonesia gitu ya. Dan jumlahnya pun sudah cukup banyak waktu itu gitu. Tapi setelah berjalannya waktu saya bergerak di bisnis ini 5 tahun kemudian, nyatanya perusahaan pialang itu semakin menjamur gitu. Semakin banyak ya. Dan mungkin hari ini kalau kita tanya sama masyarakat gitu, kita tanya sama masyarakat, mungkin dari 10 orang kita tanya, tahu nggak trading itu apa, tahu nggak pialang itu apa, hampir 9 itu tahu, 9 orang itu tahu. Dan cuma 1 orang yang nggak tahu gitu. Jadi berarti kalau kita lihat ternyata industri pialang ini boleh dikatakan sekarang sudah menjadi salah satu market juga ya, Ko ya? Betul. Jadi mungkin saya juga melihat di luar sana banyak sekali juga. Kalau sekarang kita bicara zaman dahulu gitu, Ko ya, zaman saya juga masih mungkin lulus SMA nih, kalau lulus kuliah gitu, saya tanya sama teman-teman mungkin ya, trading itu apa, mereka bingung, Ko. Betul. Kalau sekarang saya lihat dengan majunya teknologi nih, Ko ya, di beberapa macam kesempatan banyak sekali kok aku lihat, Ko ya, edukasi ya mengenai trading sendiri itu apa. Berarti kalau kita boleh simpulkan, pialang itu juga ternyata juga bisa memberikan kesempatan karir juga berarti, Ko ya? Oh iya, pasti. Oke, nah Ko Don, ini juga sangat penting sekali, Ko Don. Kalau tadi kita membahas tentang kelanjutan industri ini, Ko Don sangat optimis sekali bahwa pialang ini akan bisa menjadi salah satu trendsetter ya. Betul. Dan semakin lama akan semakin banyak perusahaan pialang seperti kita. Ini juga penting, Ko. Kalau kita sudah bilang bahwa kalau industrinya berkembang, otomatis industrinya juga bisa memberikan kesempatan nih secara karir nih, Ko. Nah, saya cuma pengen tahu gini, Ko. Bagaimana saat awal kali mulai Ko Don itu akhirnya mau terjun ke industri ini? Apa yang menjadi magnet sendiri, Ko? Apa yang membuat Ko Don saat itu tertarik, akhirnya Ko Don all on nih di pekerjaan ini? Apa kalau saya boleh tahu? Kalau saya menceritakan diri saya sendiri, pada awal mula saya
terjun ke bisnis ini, saya nggak percaya ini bisnis bisa datangkan duit berapa untuk kita gitu ya. Tapi semakin lama di sini saya tahu, saya lihat buktinya sendiri bahwa teman-teman kita yang bergerak di bisnis pialang ini atau bisnis trading ini, mereka mendapatkan income atau pendapatan yang luar biasa gitu, yang mungkin saya nggak bisa dapat kalau di pekerjaan lain gitu ya. Makanya itu saya bertekad, saya punya satu kemauan yang kuat untuk gimana caranya saya harus sukses di bisnis ini, karena saya nggak bisa munafik, kita kerja itu untuk cari yang namanya penghasilan atau income ya, dan income atau penghasilan itu kita harus cari sebanyak-banyaknya atau unlimited, dan di perusahaan pialang ini kita bisa dapat pendapatan yang unlimited, berapapun kita mau kita bisa dapat. Oke, jadi secara langsung garis besarnya adalah income ya? Iya, pasti. Oke, memang saya juga nggak bisa pungkiri bahwa dimanapun kita bekerja tetap yang dicari adalah income. Tapi yang paling penting adalah seberapa besarkah kita punya kesempatan dapat income itu sendiri kok ya. Nah nah ini juga penting kok, mungkin karena waktu kita juga nggak panjang kok ya. Kalau juga mungkin banyak agenda juga hari ini. Pertanyaan terakhir dari saya nih kok. Mungkin juga ini sangat-sangat bisa menjadi poin untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kedepannya akan terjun ke industri ini, bagaimana cara mereka membangun karir. Kode kan sekarang sudah sampai ke level dimana kalau saya boleh memberikan apresiasi bukan hanya sebatas manajer, tapi Kode sekarang juga bisa seorang leader, senior, eksekutif, manajer. Nah yang menjadi pertanyaan, mungkin Kode bisa memberikan sedikit tipsnya bagaimana cara Kode membangun karir sejauh ini. Kode bisa survive menghadapi berbagai macam tantangan di industri sendiri kok, karena saya rasa juga saya berani menyimpulkan bahwa industri pialang ini termasuk kategori industri pekerjaan yang memberikan banyak sekali tantangan baru. Tapi Kode masih bisa survive sampai sekarang ini, dan bahkan Kode bisa nunjukin sama orang di luar sana bahwa ini loh achievement-nya Kode hari ini. Nah, bagaimana Kode bisa memberikan tips kepada teman-teman di luar sana? Seperti yang saya sering sampaikan ke anak-anak juga bahwa mau dimanapun ya, tidak cuma di bisnis ini ya Wah ya, kalau kita kerja, kita mau jadi seorang leader itu kita butuh yang namanya integritas dan etos kerja yang tinggi gitu, dan pastinya tidak luput dari yang namanya pengorbanan di situ. Nah, pengorbanan yang saya maksud itu pengorbanan apa? Pengorbanan mungkin dari hal segi pikiran, mungkin dari pengorbanan tenaga, pengorbanan kepentingan pribadi kita yang mungkin harus hampir mayoritas kita singkirkan untuk pekerjaan ini gitu. Dan saya ngomong betul kok Michael, banyak tantangannya gitu ya, banyak tantangan yang kita hadapin supaya kita bisa terus maju dan tidak kalah sama yang lain gitu. Ya, dan makanya dari itu kita perlu banyak belajar, kita harus terus belajar supaya kita tidak kalah saing maksudnya. Cukup bisa menjawab, dan terima kasih sekali atas sedikit tanggapannya. Dan buat teman-teman di luar sana, mungkin sedikit bincang-bincang kita ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian di luar sana, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua di luar sana. Ketika teman-teman nantinya ingin terjun ke industri ini, hal apa saja yang kalian persiapkan dan bagaimana cara kalian nantinya akan bisa membangun karir di industri ini. Semoga dari tayangan ini teman-teman bisa mengambil sisi baiknya. Dan salam dari saya, Rich People. Bye.